Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan dengan ini, pagi ini, mari kita akan memuji memuliakan Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu. Oke, ya. Kita mau menyembah Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini
dengan nafas kehidupan baru, dengan kekuatan yang daripadamu, dengan kesempatan yang daripadamu pada pagi hari ini. Kami boleh menghadap Engkau untuk memuji, memuja, mengagungkan-Mu, dan untuk beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mohon pimpinanmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Ya Adik, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapa cinta Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Oke. Semua cinta Tuhan Yesus, ya. Karena Dia yang menciptakan segalanya bagi kita. Matahari, bulan, bintang diciptakan oleh Tuhan, ya. Kita akan memuji dari terbit matahari. Ayo berdiri, kita mau bergerak. Sama-sama Ibu kita bergerak. luar biasa loh. Dia ciptakan semua orang dengan secara ajaib, secara luar biasa. Maka itu dikatakan kita anak Tuhan, anak-anak yang istimewa. Siapa istimewa? Coba angkat tangannya. Oke, semua istimewa. Makanya dapat gede, hidupnya dapat bersinyal bersih. Hacim. Ya, Dek. Ya, Dek.
saatnya kita akan membaca ayat nas, dan ayat nasnya terambil dari Mazmur 56. Oke, boleh tunggu. Ya, udah ketemu? Mazmur 56 ayat yang kelima. Boleh bacain ya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi kita akan baca. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kita sudah membaca ayat nas, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, halo adik-adik. Halo. Ya, itu tadi pembacaan firman bisa kalian hafal untuk minggu depan. Pembacaan yang tadi terdapat di itu kan untuk minggu depan, dan hafalan untuk minggu lalu untuk hari ini. Siapa yang sudah hafal? Bukan saya. Kevin. Ya, satu Kevin. Siapa lagi? Nggak Nancy. boleh baca ya. Kevin. Nggak boleh. Kevin. Siapa lagi? Nancy. Angel. Nancy ya. Siapa lagi sayang? Angel. Jessica. Angel. Patra. Oh, Patra. Oke, apa lagi? Ayo, berani yuk. Siapa yang hafal? Gampang loh. Jesse. Ayo sih. Ayo dimulai dulu. Ya. Sudah 5 aja ya? Iya, Masih benar lagi? 5 dulu. 5 dulu Ya. aja. Ya. Adik-adik. Ya. Yang pertama, Kevin. Ayo, oke Kevin. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Oke. Kevin tadi hafalan apa baca? Hafal. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya, Kak NC. Ayo, Kak NC. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Oke. Pintar. Berikutnya, Angel. Iya, Kak. Mas, Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya, pintar. Berikutnya, Patra. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Oke. Berikutnya, Jessica. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengar didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Iya. Ada lagi Siapa lagi yang mau nyusul? Ini sudah ketemu 5. Felicia nih, Bu Lena. Siapa? Tangan ini Felicia. Terus siapa lagi? Udah ya. Ya, Felicia aja. Oke, Felicia. Jadi anak 6. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Iya. Ternyata
Anak Maranatha tuh pinter-pinter loh ya. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita semua. Dia memberikan hikmat pada kita semua. Oke, jangan lupa hafalannya yang tadi Ibu Lena berikan itu untuk minggu depan ya. Kalau bisa semua boleh ngapal. Oke? Oke, Ubi. Ya, pinter-pinter. Ayo, udah Kak Rio, udah Kak Gio. Jadi, kita sudah membaca ayat Mas, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, tetapi siapkan, tetap kalian pegang Alkitabnya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita akan menguji memuliakan nama Tuhan, firman berita bagi kami. Silakan Kak Abai. Sudah masuk belum, Kak? Mari, masih belum? Belum. Nah, masuk. Sudah. Di full screen tuh. Oke, bentar. Wait. Ini dikecilin dulu. Nah, udah. Tapi ya, Kak. Pak Catherine. Ya. Dengar suaranya? Ya. Sudah. Plus, Kak. Ya, adik-adik, kita sekarang mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Dan kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan ya. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih bergabung hari ini Tuhan. Kami dapat memuji, kami dapat memuliakan nama-Mu, itu karena kasih karunia-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami, sehingga kami tahu apa arti tentang firman-Mu,
Dan kami mau belajar, biarlah Tuhan mau mengurapi, mau membimbing kami, dan Kau berkati kakak-kakak lain kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita mau baca firman Tuhannya. Tadi buka Alkitabnya di dalam Markus 7 ayat 1 sampai yang 16. Ya, Dek, sudah dapat semua? Markus 7 ayat 1 sampai 16. Sudah dapat, Adik-adik? Kalau sudah, kalian bacakan ya. Jadi dengarkan baik-baik. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci tangan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatnya sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Sebab, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, adik, bacaan firman Tuhan tadi dari Markus 7 ayat 1 sampai 16 ini tentang adat istiadat orang Yahudi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus, jadi setiap dalam perilaku perkataan adik-adik harus yang baik. Oke, Kak Abel, silakan dilanjutkan. Ya, makasih Kak Catherine. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Halo. Halo, shalom. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Baik, sehat.
Sehat-sehat, luar biasa. Tapi kok pada lemes sih? Masa katanya anak Tuhan tuh harus bersuka cita, tapi kok adik-adik semuanya lemes? Yang semangat dong, oke? Oke, nah, kakak mau nunjukin suatu gambar. Nah, ya. Nah, sudah muncul gambarnya? Sudah. Adik-adik tahu nggak ini tuh siapa? Gambarnya siapa? Ada yang bisa nebak? Ahli Taurat. Siapa? Ahli Taurat. Siapa lagi tadi yang bilang orang Farisi? Tante Lena ya? Iya. Iya. Ini adalah gambarnya orang-orang Farisi. Nah, adik-adik tahu nggak sih orang Farisi itu siapa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Oke, jadi orang-orang Farisi itu adik-adik bisa dibilang adalah orang-orang yang paham banget sama hukum Taurat. Nah, orang Farisi adik-adik, mereka itu punya suatu kebiasaan. Ada yang tahu nggak? Tadi tuh di bacaan Alkitab kita hari ini sempat disebutin loh, ada yang bisa nebak? Iya, oke. Jadi kebiasaannya orang-orang Farisi ini, mereka itu nggak mau megang atau nggak mau menyentuh sesuatu, menyentuh barang apapun yang dianggap najis. Najis itu artinya adalah kotor. Najis itu artinya kotor. Nah, pada suatu hari, rombongan orang Farisi ini datang ketemu sama Tuhan Yesus, dan di situ tuh ada murid-muridnya Tuhan Yesus juga. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu lagi pada makan, tapi orang Farisi ini lihat adik-adik, murid-muridnya Tuhan Yesus tuh sebelum makan belum cuci tangan. Nah, karena mereka punya kebiasaan yang yang harus selalu cuci tangan, yang harus selalu bersih, nggak mau megang barang yang najis. Orang Farisi ini heran, terus marah-marah. Kenapa kok murid-muridnya Tuhan Yesus belum cuci tangan dulu sebelum makan? Terus mereka langsung nanya nih ke Tuhan Yesus, kenapa murid-muridmu makan tapi belum cuci tangan? Seperti itu. Langsung mereka tanya seperti itu ke Tuhan Yesus. Terus mereka juga tanya, kenapa kok murid-muridmu nggak ikutin kebiasaan kita yang cuci tangan dulu sebelum pegang-pegang yang lainnya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini menegur cara orang-orang Farisi itu, karena Tuhan Yesus nggak suka sama caranya orang Farisi yang marah-marah, yang malah menjauhi orang lain karena nggak sesuai sama kebiasaannya mereka. Dan Tuhan Yesus bilang juga kan di ayat yang ke-15, siapa yang bisa tolong kakak buat bantu bacain ayat ke-15? Patra. Oh ya, boleh Patra. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, terima kasih Patra. Kakak mau highlight, mau garis bawain yang tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, ini maksudnya itu dari apa ini? Mulut. Dari mulut. Kalau mulut itu mengeluarkan apa? Kata-kata, mengeluarkan perkataan. Nah, perkataan yang nggak baik itu, perkataan yang marah-marah itu, nah itulah yang membuat kita jadi najis, jadi buruk adik-adik. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, belum ya? Belum. Oke. Nah, yang mau kakak sampaikan adik-adik, hari ini, kalau ada saudara kalian, kalau ada teman kalian yang berbuat salah atau berbuat sesuatu yang kalian anggap itu nggak bener lah, bukan kayak gitulah. Nah, harus kalian ingetin dengan baik-baik. Harus diingetin dengan baik-baik, ngomong baik-baik, bukannya marah-marah seperti di gambar ini. Misalnya nih, di rumah kalian lagi main sama adik atau kakak, terus mereka itu nggak mau gantian, nggak mau tukeran barang.
Nah, kalian marah. Aduh, kamu ini kok pelit sih, kamu kok jahat sih sama aku, aku nggak mau main sama kamu lagi. Nah, kayak gitu tuh. Boleh atau nggak yang kayak gitu? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, terus misalnya kalian sama siapa lagi ya yang di rumah itu? Oh, misalnya sama Mbak, sama Bibi di rumah. Kalian minta tolong Bibi buat bikinin sesuatu, tapi Bibinya nggak ngerti, terus kalian marah-marah. Aduh, Mbak ini kok gini aja, kok nggak ngerti sih Mbak, ya apa sih Mbak? Nah, kayak gitu. Gitu tuh boleh atau enggak? Boleh. Nggak boleh. Nah, terus kalau gambar yang di sebelah kanan ini, gambar apa ini? Mau menyontek. Kenapa? Iya. Kira-kira ini cowok yang ini tuh yang sebelah kiri ini lagi ngapain? Yang kakak buletin ini. Marah. Lagi marah-marah. Nah, sama kalau misalkan kalian di sekolah juga, ada temen yang mau nanya sesuatu. Ini gimana sih caranya? Nah, terus kalian bilang, aduh, kamu ini kok ganggu aku sih, kamu masa gitu aja nggak ngerti. Makanya belajar dong, dasar kamu. Nah, terus kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh boleh atau enggak? Nggak boleh. Tidak boleh marah-marah, nggak boleh bentak-bentak. Karena apa, adik-adik? Kalau kita marah-marah, kalau kita lagi emosi, lagi kesel, kita itu, yang pertama kita tuh nggak tahu apa yang bakal keluar dari mulut kita. Bisa aja kita tuh ngomong hal-hal yang nggak baik. Bisa aja kita ngomong hal-hal yang kasar, yang kotor. Nah, yang kedua, itu bisa menyakiti hati orang lain. Padahal Tuhan Yesus suruh kita buat saling apa? Kalau sama sesama, harus saling mengasihi, harus sayang sama teman-teman, harus sayang sama saudara, kakak, adik, sama kakak lain juga. Karena itu adalah perintahnya siapa? Perintahnya Tuhan Yesus. Nah, kakak punya gambar lagi nih. Tunggu. Ini, kira-kira ini anak-anak yang di belakang ini lagi pada ngapain ya? Yang berdua sama bertiga ini lagi pada ngapain nih? Lagi bisik-bisik. Lagi bisik-bisik. Bisik-bisiknya kenapa tuh kira-kira? Kok nunjuk-nunjuk anaknya di belakang? Bicarakan tentang teman. Kenapa? Bicarakan tentang teman. Maaf, kenapa? Bisa tolong diulangi lagi? Bicara tentang teman. Oh, berbicara tentang teman. Iya, berbicara tentang temannya kira-kira ini berbicara yang baik atau yang buruk? Kalau dilihat dari ini temennya lagi sedih. Yang buruk. Karena kayak membuli itu, Kak. Iya, yang buruk, membuli. Boleh nggak kalau kayak gini? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Karena apa coba? Membuat teman sedih. Membuat teman sedih, menyakiti hati teman. Nah, siapa yang pernah kayak gini? Ayo, tapi kakak yakin adik-adik anak Tuhan nggak ada yang pernah kayak gini ya? Ya kan? Kak, tapi aku yang malah sering dibully. Kenapa? Dulu aku malah sering dibully. Kalau dibully, Eca balas atau enggak? Boleh dibalas atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya, harus dimaafin temennya, oke? Aku cuma nakut-nakuti gini doang. Aku kayak pura-pura lepas sandal dan pada kabur. Walah. Iya, kalau misalkan adik-adik digodain sama teman-teman, dibully, nggak boleh dibalas, tapi harus dimaafin. Nah, itu ya adik-adik. Kita tuh harus hati-hati gunakan apa ini? Gunakan mulut. Karena apa? Karena kayak lagu itu loh. Hati-hati gunakan mulutmu karena Bapa di sorga melihat ke bawah, melihat kita. Nah, bukannya kita marah-marah, bukannya kita bentak-bentak orang, tapi harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Kalau misalkan kayak gambar ini, dilihatnya tuh seneng atau enggak sih? Seneng kan ya kalau bareng-bareng sama teman, main-main yang asik sama teman, nggak bertengkar gitu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus maunya kita itu harus selalu sayang sama orang lain, sama
teman, sama saudara, mama, papa, sama guru juga. Karena seperti yang kakak bilang tadi, kalau salah satu perintah Tuhan Yesus itu adalah mengasihi, menyayangi. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan yang taat itu harus selalu mengikuti perintahnya Tuhan Yesus. Bisa ya? Bisa. Bisa. Berarti kalau kakak tanya lagi, hari ini firman Tuhannya tentang apa sih? Dan mengasihi. Saling mengasihi. Terus, apalagi kira-kira? Dilarang membuli. Gak boleh membuli. Harus ngomong yang baik. Hati-hati menggunakan Halus seperti itu. Harus memaafkan juga. Nah, oke, pintar semuanya. Terima kasih adik-adik. Kak Catherine mungkin ada yang mau ditambahin? Kak, tanya cuman hanya adik-adik selalu saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga. itu enggak bisa. Kalau kita saling menyayangi, saling mengasihi, semua orang-orang pasti suka. Ya adik-adik, ini itu aja kamu. Oh ya, ya terima kasih Kak Catherine. Terus seperti yang Kak Catherine bilang, kalau misalnya kita saling menyayangi, Tuhan Yesus itu pasti suka. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa simpan kembali Alkitabnya. Kita mau tutup sebentar. Nah, kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Adik-adik ada yang mau didoain? Mungkin yang lagi sakit atau yang lagi ulangan. Siapa? Lagi ada ulangan. Besok ulangan. Siapa yang ulangan? Ya. Aku, Kak, besok ulangan. Semuanya ulangan. Lagi musim ulangan ya? Iya. Javier, Kak. Aku enggak, Kak. Aku enggak sendiri, enggak ada ulangan. Oke deh. Siapa lagi tadi? Siapa aja tadi? Javier, terus. Tasya. Keo, Sasha. Dino, besok Arnold, Patra. Berarti semuanya, hampir semuanya yang ulangan ya? semua. Dino, Kak. Ino? Oh ya, oke. Yang ulang tahun siapa kasihlah kemarin? Yang ulang tahun NC sama Xavier. Oke. Kak Ulta, aku gimana 2 bulan yang lalu? Nanti tahun depan baru didoakan ya. Ini yang minggu kemarin dari Senin sampai hari Minggu hari ini. Oke deh. Tadi Xavier sama siapa Kak? Maaf. NC. Xavier sama NC. Oke adik-adik. Kita sama-sama ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima Tuhan di minggu pagi ini. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan juga firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami juga Tuhan untuk selalu mengasihi orang-orang yang ada di dekat kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, dan ajari kami Tuhan untuk dapat mengontrol, untuk dapat menjaga perkataan-perkataan kami. Tuhan Yesus, di hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang besok akan ujian Tuhan, kiranya Tuhan beri mereka kepandaian, kiranya Tuhan memberi mereka kepintaran, kiranya Tuhan menolong mereka agar besok mereka dapat menjalani ujian dengan baik dan tidak keluar salah waktu. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, ada Xavier dan NC. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan
umur yang telah Engkau berikan kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka, serta keluarga mereka, dan Tuhan membuat mereka menjadi anak-Mu yang berhasil, Tuhan, yang menjadi anak terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak kembaliin ke Bulana lagi, terima kasih. Share screen-nya sudah. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Abe dan kakak Catherine. Ibu Lana percaya bahwa kalian sudah paham dengan apa yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak tadi. Yang pertama, kita harus mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama. Siapa sesama kita? Adalah mama, papa, adik kakak, oma, opa, dan kawan-kawan kita. Yang ketiga, kita harus tetap mengucap syukur dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara baca firman, dan jangan lupa ketaatan kita di saat kita beribadah dalam ibadah impa setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikan persembahanmu pada Tuhan, jangan dengan duka atau paksa, karena Tuhan memberkati orang yang memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Adik-adik jangan lupa nanti persembahan kalian titipkan pada mama atau papa, biar mama papa kalian membawa ke dalam gereja. Satu pujian persembahan akan kita memuji nama Tuhan. Bawa persembahanmu pada rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, mari adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yang kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur berterima kasih kami memperoleh kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami tahu segala berkat-berkat-Mu datangnya daripadamu dan kami menerimanya dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan juga dengan penuh sukacita. Berkati mama papa kami yang bekerja, yang dapat memberikan persembahan, dan berkati persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi pelayanan kasih bagi gereja di mana kami bertumbuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu pujian untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali.
lipat tangan, tutup mata, tutup kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan melihat kami, Tuhan tahu apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Karena kami mau menjadi anak yang setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia baca firman, dan setia melayani. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak layan kami dalam tangan kasih-Mu, baik orang tua, baik kakak layan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Bapa senantiasa menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.